Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai peserta yang lolos P3K di tahun 2022 bagi guru. Ini ada kabar gembira bagi guru yang lulus passing grade di tahun 2021 kemarin sudah bisa mencek untuk memastikan apakah mendapatkan formasi Bapak Ibu ataupun tidak mendapatkan formasi. Untuk mengetahui kita mendapatkan formasi, bisa kita cek melalui info GTK. Pertama kita buka dulu Google ataupun melalui HP bisa juga, seperti biasa juga kita buka info GTK. Kita ketik info GTK yang di bawah, kita enter dan lalu kita pilih yang paling atas. Ini yang paling atas. Lalu setelah tampil seperti ini, kadang nanti ada juga sebagian yang kalau jaringannya kurang bagus tidak langsung tampilannya seperti ini, karena baru-baru ini info GTK banyak yang akses karena sudah keluar informasi mengenai formasi yang didapatkan bagi guru yang lulus passing grade sudah mendapatkan formasinya. Setelah tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu login. Klik login yang ada di sebelah kiri kalau di HP yang di atas. Setelah tampil seperti ini login menggunakan akun dan password seperti biasa. Kita login seperti biasa, gunakan password di atas, yang di atas gunakan akunnya, nomor akun, seterusnya email dan lain-lain, dan masukkan password lalu klik login. Kalau nanti sudah diklik login maka tampilannya seperti ini. Tampilannya nanti seperti ini. Setelah kita klik login, nanti akan ada tampilan seperti ini di verify. Kita nanti di verify, di scroll ke bawah, paling bawah di bawah foto nanti ada status verify ijazah. Ada status verify ijazah yang ini ada data kita, tanggal verify, kapan kita verify terakhir, karena Kemendikbud dalam bulan September juga sekitar 2 minggu ke belakang sudah menganjurkan kepada semua P3K untuk melakukan verify ijazah, dan juga saya sudah pernah membagikan video sebelumnya yaitu untuk anjuran untuk verify ijazah. Di sini ada nanti tanggal verify-nya dan nama pada ijazah. Ini nama guru yang bersangkutan, nama pada ijazah, dan juga nomor ijazah karena ini menyangkut data ijazah. Dan yang kedua itu nomor induk dan nama perguruan tinggi yang sudah kita verifalkan, dan nama program studi. Kalau program studi konseling ada guru kelas, dan tahun lulus, dan metode verify. Ini metode verify-nya yang saat ini tampil di info GTK Bapak Ibu ada 2 macam, ada yang API. Ini arti API adalah arti dari API dalam arti kata yaitu application programming interface. Ini artinya dua database antara database Dapodik, dua aplikasi Dapodik dan database Dapodik sudah melakukan sinkronisasi dengan Dikti ataupun dengan situs Dikti mengenai verify ijazah kita sesuai ataupun tidak. Apakah data ijazah kita di Dikti ditemukan ataupun tidak. Ini yang keterangannya API. Kalau keterangannya API berarti data ijazah kita ditemukan di
situs Dikti, karena kita verifal ijazahnya menyangkut dengan pada situs Dikti, karena semua data ijazah terdaftar di Dikti. Kalau ijazah kita palsu maka tidak akan terdata. Maka kalau ijazah kita belum terverifal ataupun di saat kita verifal data kita tidak ditemukan, itu maka harus melakukan koordinasi dengan pihak kampus agar data ijazah kita didaftarkan di situs Dikti. Maka ketika kita melakukan verifal di Infogetika, maka data kita dicocokkan di database Dikti sesuai, maka tampillah API. Akan tetapi ada juga yang sebagian tampilannya yaitu upload. Ada juga sebagian tampilannya yaitu upload. Ini dalam arti kata ijazah kita sudah melakukan verifal dan sistem sedang melakukan pencocokan data. Kita sudah melakukan verifal, akan tetapi sistem sedang mencocokkan data di Dapodik yang kita berikan dengan data yang ada di Dikti yang sudah didaftarkan oleh pihak kampus. Kalau data tidak ditemukan, maka akan ada keterangannya ketidakcocokan ataupun tidak sesuai. Maka kita harus melakukan koordinasi dengan pihak kampus. Yang ingin kita bahas yaitu masalah kondisi verifal dan ada keterangannya yaitu lolos P3K. Ini yang ingin kita bahas. Ini yang ingin kita bahas. Kalau Bapak Ibu di tahun 2021 kemarin sudah lulus passing grade dan kalau mendapatkan formasi, maka akan ada keterangannya yaitu lolos P3K. Maka akan ada keterangannya lolos P3K itu kalau Bapak Ibu mendapatkan formasi. Ada juga yang sebagian yang lulus PG tetapi di keterangan di sini tidak ada keterangan ataupun belum mendapatkan formasi ataupun sedang proses. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang sudah keluar langsung di keterangan yaitu lolos P3K. Ini bagi Bapak Ibu yang memang langsung mendapatkan formasi. Ini bersyukur dikarenakan ini informasi yang ada di Infogetika ini sudah valid karena mereka sudah mencocokkan Dapodik kita dengan situs ataupun dengan database BKN. Karena database BKN mengenai data lulus PG. Data kita siapa-siapa saja yang sudah lulus PG di tahun 2021 dicocokkan dengan Dapodik dan dengan database BKN. Kalau database BKN mengenai formasi, kalau Dapodik yaitu mengenai data ijazah kita dan data PTK ataupun data guru, dan kalau dengan BKN yaitu mengenai kita lulus passing grade karena data kita tetap sudah tersimpan di situs ataupun di database BKN. Inilah cara mengetahui lolos P3K ataupun tidak. Maka sesudah kita lolos P3K seperti ini, mendapatkan keterangan seperti ini, langkah apa saja yang harus kita lakukan ke depannya? Simak, yaitu langkah apa saja yang harus kita lakukan ke depannya, yaitu kita melakukan login. Kita lihat dulu ya. Melakukan login. Kapan kita melakukan login? Kita bisa melakukan login yaitu di tanggal yang sudah ditentukan ataupun tanggal yang sudah beredar informasi yaitu mengenai pendaftaran seleksi yaitu awal ataupun di tanggal 5 antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Ini sudah tanggal 1 besok. Berarti Bapak Ibu yang memang di Infogetikanya
sudah ada keterangan lolos P3K, maka nanti di tanggal 5 menurut informasi sudah bisa kita login di akun ataupun di situs SST ASN. Di situs SST ASN di tanggal 5 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Bagaimana kita login? Kita langsung membuka situs SST ASN dan login dengan username, yaitu dengan mengetikkan nick kita dan password yang sudah kita buat di tahun 2021 kemarin. Kita login menggunakan nick dan passwordnya, maka kita langsung ada informasi yaitu penempatan. Ini penempatan. Ini sesuai dengan video yang sudah beredar ataupun yang sudah pernah saya share sebelumnya, yaitu langsung ada penempatan. Dan setelah ada penempatan seperti ini, kita langkah selanjutnya yaitu mengisi DRH ataupun pemberkasan. Ada berkas-berkas ataupun data-data yang harus kita isi dan ada yang perlu kita upload. Ini mengenai pemberkasan. Nanti setelah pemberkasan, maka di tanggal 2 November sampai dengan tanggal 3 November itu ada pengumuman masalah administrasi ataupun masa pengumuman administrasi, yaitu pemberkasan mengenai berkas yang sudah kita berikan ataupun yang berkas yang sudah kita upload. Itu pengumumannya di tanggal 2 November. Dan ada juga masa sanggah. Kalau nanti ada pemberkasan ataupun data yang kita berikan tidak sesuai, maka sistem akan menolak ataupun pihak BKN akan menolak ataupun mengeluarkan informasi apakah diterima atau tidak. Maka akan ada masa sanggahnya di tanggal 4 November sampai dengan tanggal 6 untuk kita memperbaiki masa sanggah. Dan pengumuman masa sanggahnya di tanggal 10, akhir tanggal 10, dan pengumuman pasca masa sanggah dan penarikan data final yaitu di tanggal 12 November. Maka nanti setelah kita pemberkasan, maka data yang kita berikan sudah sesuai semua. Apa yang kita berikan yang kita upload, berkas yang kita berikan sudah sesuai, maka kita langsung ada nanti bertugas di sekolah penempatan ataupun bahasa lainnya sudah final lah hasil penempatan P3K. Maka kita langsung ada penempatan dan mendapatkan SK dari Pemda masing-masing. Itu sudah mulai bertugas di awal 2023 nanti. Ini cara mengecek info GTK ataupun untuk memastikan kita lolos P3K ataupun tidak. Ini khusus bagi guru yang lulus PG di tahun 2021 kemarin. Baik dia ada P1, P2 dan P3. Yang intinya sudah lulus PG di tahun 2021, tidak mesti dia harus P1, tetapi harus yang lulus PG. Kalau yang sudah lulus PG seperti yang kita bicarakan sebelumnya, yaitu yang ada formasi di wilayahnya masing-masing dan mencukupi, insya Allah kita mendapatkan formasinya. Beginilah hasil ataupun makna yang di info GTK di keterangan yaitu lolos P3K. Beginilah ataupun hanya inilah yang dapat saya bagikan informasi pada hari ini. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.